Perkenalkan, nama saya Syawal Marfidin Purnama, NIM 21012 060 066. Perkenalkan, nama saya Neta Nyarira dengan NIM 210211 060211. Kan nama saya Nisari Mustafa Lahat dan NIM 1060270. Perkenalkan, nama saya Nevila Igriun Tayyum. Perkenalkan, nama saya Matius Putu Kusuma Srimala, NIM 200211061132. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan bagian percobaan membuat koneksi dari Oracle ke MariaDB, langkah pertama sampai dengan langkah ke-10. Kita masuk pada langkah pertama, install XAMPP, dan buatlah database sederhana pada MariaDB dengan nama tbdlab yang berisi sebuah tabel, yaitu inventaris, yang berisi ID barang, nama, jumlah. Kita bagi dalam 3 langkah, install XAMPP. Di sini, aplikasi XAMPP Control Panel telah saya install. Untuk langkah pertama dari nomor 1 berhasil. Baiklah, selanjutnya, langkah kedua dari nomor 1, yakni membuat database sederhana pada MariaDB dengan nama tbdlab. Langsung saja kita buka di SQL. Kemudian kita buka MariaDB. Dan kita membuat database yang baru dengan nama tbdlab. Tekan OK. Database tbdlab berhasil dibuat. Untuk langkah kedua dari nomor 1 berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga dari percobaan nomor 1, yakni membuat tabel inventaris dengan kolom ID barang, nama, jumlah. Langsung saja kita masuk pada MariaDB. Kemudian di sini telah saya buat query untuk membuat tabel inventaris yang memuat kolom ID barang, nama, dan jumlah. Kemudian di sini diperoleh tabel inventaris berhasil dibuat. Sesuai dengan soal, kemudian langkah ketiga dari percobaan nomor 1 berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada nomor 2 dari bagian percobaan dengan soal input data dummy atau data simulasi pada tabel inventaris. Langsung saja kita masuk pada MariaDB. Di sini telah saya ketikkan query untuk menginput data dummy. Data dummy yang saya inputkan di sini memiliki ID barang 1, nama komputer, jumlah 7. 2 memiliki ID barang 2, nama isi, jumlah 3, memiliki ID barang 4, nama handphone, jumlah 8. Kemudian di sini saya mengetikkan query untuk menampilkan tabel inventaris yang sudah diinputkan data dummy. Kemudian di sini diperoleh data dummy berhasil diinputkan dalam tabel inventaris. Untuk nomor 2 dari bagian percobaan berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada nomor 3 dari bagian percobaan dengan soal install MariaDB ODBC driver. Di sini sudah saya install MariaDB ODBC driver, kemudian kita masuk pada nomor 4. Cek instalasi MariaDB ODBC driver pada control panel, System and Security, Administrative Tools, ODBC Data Source. Sesuaikan dengan versi yang diinstal. Di sini saya menginstal 64 bit. Kemudian drivers. Langsung saja kita tekan drivers. Di sini instalasi MariaDB ODBC driver berhasil. Untuk langkah nomor 3 dan nomor 4 berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 5. Jika driver tersedia, buka tab System DSN, klik Add. Kemudian pada soal nomor 6, pilih MariaDB ODBC driver, kemudian klik Finish. Untuk soal nomor 5 dan 6 berhasil.
Baiklah, selanjutnya kita masuk pada nomor 7 dengan soal. Selanjutnya adalah mendefinisikan sumber data atau data source definition. Pendefinisian nama data source dapat menggunakan nama yang ditentukan sendiri. Pada kasus ini, untuk uji coba digunakan nama MariaDB Server DSN, berikan nama yang mendeskripsikan database tujuan dalam MariaDB, kemudian klik Next. Langsung saja kita buka ODBC, kemudian di sini kita masukkan nama sesuai dengan yang diminta dalam soal, yakni MariaDB Server DSN. Kemudian masukkan description sama dengan nama, yakni MariaDB Server DSN. Kemudian klik Next. Untuk langkah nomor 7 berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 8 dengan soal definisikan beberapa parameter untuk konektivitas ke MariaDB yang terdiri atas network protocol, port, server name, autentikasi ke database MariaDB, username dan password, dan database mana yang akan dikoneksikan dalam MariaDB, kemudian klik Next. Langsung saja kita masuk pada ODBC data source, kemudian di sini telah saya isi server name localhost dengan port 3306 sesuai dengan MariaDB yang telah saya install, kemudian memasukkan username root. Kita coba tes DSN. Koneksi berhasil. Kemudian kita masukkan database-nya. TBD Lab. Kemudian kita klik Next. Untuk langkah ke-8 berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 9. Dengan soal, pada kasus ini, beberapa parameter lain yang diatur yaitu yang pertama centang enable automatic reconnect, yang kedua centang don't prompt when connecting, yang ketiga pada connection karakter set pilih UTF-8, yang keempat klik Next. Di sini sudah saya atur parameter sesuai dengan soal, yakni centang enable automatic reconnect, kemudian centang don't prompt when connecting, kemudian pada connection karakter set pilih UTF-8, kemudian klik Next, kemudian klik Next, lanjut klik Next, kemudian untuk cursor atau result dibiarkan kosong, kemudian klik Finish. Di sini ditampilkan hasil pembuatan DSN. Untuk langkah nomor 9 sekaligus sampai dengan nomor 13 berhasil. Selanjutnya yaitu buat file instalasi untuk heterogeneous service atau HS. Untuk membuat sebuah sampel file instalasi HS yang ada dalam direktori Oracle Home HS admin. Kemudian copy file sampel tersebut dalam direktori yang sama. Kemudian edit parameter sesuai dengan konfigurasi file listener Aura. File yang sudah ada pada direktori Oracle Home Network admin dengan menambahkan parameter description baru. Pada itu listener menggunakan protokol TCP dengan localhost sebagai host pada port 1522. Lalu menambahkan SID des atau deskripsi SID baru. Parameter SID name disesuaikan dengan nama DSN, yaitu MariaDB Server DSN. Oracle Home menggunakan path directory, tempat di mana server Oracle terinstall, dan parameter program diisi dengan DG4 ODBC. Lalu selanjutnya, kita akan konfigurasi file TNS name Aura. Konfigurasi pada file TNS name Aura yang sudah ada pada direktori Oracle Home Network admin. Hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.
membuat konfigurasi net service baru dengan nama service HS MariaDB. HS MariaDB diatur untuk menggunakan protokol TCP dengan tujuan host adalah localhost pada port 1522. Parameter connect data menggunakan SID yang diisi dengan nama dari HS agent kita, dalam hal ini MariaDB Server DSN. Parameter HS diberi nilai OK. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melakukan restart pada listener dengan perintah lsn rctl stop. Lalu kita akan start kembali dengan perintah lsn rctl start. Kemudian kita akan melakukan validasi koneksi ke DSN dengan perintah tns ping hs mariadb. Lalu kita akan membuat database link untuk menghubungkan database Oracle ke database MariaDB dengan perintah create database link tbdlab.mariadb.com, connect to admin, identify by admin using HS MariaDB. Lalu kita akan melakukan query pada database tbdlab untuk menguji konektivitas heterogeneous service dengan perintah -inventaris@tbdlab.mariadb.com. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian tugas. Kita masuk pada soal yang pertama. Pada Oracle Server, buatlah skema user baru dengan nama store. Skema ini menyimpan data stock, supplier, dan employees. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, kita bagi dalam 2 langkah. Yang pertama, membuat user store. Yang kedua, membuat table stock, supplier, dan employees. Langsung saja kita masuk pada command prompt. Pertama-tama sudah saya login ke Oracle Database, kemudian kita akan membuat user store dengan perintah create user store, identify by store 123. User store berhasil dibuat, kemudian kita melakukan perintah grant of privilege to store. Kemudian grant sukses. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua, yakni membuat table stock, supplier, dan employees. Langsung saja di sini telah saya connect kembali ke user store, kemudian kita coba show user is store, kemudian kita akan membuat table stock dengan perintah create table stock. Lanjut, DS dengan tipe data integer. Lanjut names dengan tipe data varchar. $50. Kemudian types dengan tipe data varchar. Nilai 10. Kemudian quantity dengan tipe data
integer, kemudian flag dengan tipe data varchar, nilai 10, kemudian date entry dengan tipe data date, selanjutnya menggunakan constraint ds id ek primary key ds, kemudian kurung kita coba tabel stok berhasil dibuat. Selanjutnya kita membuat tabel supplier. Dengan perintah create table supplier, selanjutnya ID supplier, data integer, selanjutnya supplier name, dan tipe data varchar dengan nilai 50. Kemudian supplier location, data varchar, nilai 10. Selanjutnya flag dengan tipe data varchar dengan nilai 10. Selanjutnya date entry menggunakan tipe data date. Selanjutnya constraint ID supplier di primary key ID supplier. Selanjutnya kita coba tabel supplier berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel
employees. Dengan perintah create table employees, ID employees, dengan tipe data integer, kemudian employees name, tipe data varchar, nilai 50, selanjutnya employees position, gunakan tipe data varchar yang nilai 10, selanjutnya flag menggunakan tipe data varchar dengan nilai 10, selanjutnya date entry, tipe data date, selanjutnya constraint, ID employees, ID DPK, kemudian primary key, kemudian ID employees, tutup kurung, kemudian semikolon. Coba periksa kembali. Jika sudah, kita coba run. Kemudian tabel employees berhasil dibuat untuk langkah 2 dari nomor 1 berhasil. Selanjutnya yaitu tugas nomor 2. Pada tugas nomor 2 ini diminta pada server MariaDB JOG dan MS Access BDG, buatlah database baru yang berisi tabel-tabel berikut ini. Yang pertama ada tabel stock, IDS integer, name varchar 50, types varchar 10, quantity integer, flag varchar 10, date, entry date. Tabel yang kedua itu supplier, ID supplier integer, supplier name varchar, supplier location varchar, flag varchar, date, entry date. Dan tabel yang terakhir yaitu employees, ID employees integer, mname varchar, mposition varchar, flag varchar, date, entry date. Lanjut, yang pertama yaitu kita akan membuat tabel stock, tabel supplier, dan tabel employees pada server MariaDB atau JOG. Kita akan membuatnya dengan perintah create table stock, IDS in, names varchar 50, types varchar 15, quantity in, flag varchar 10, date entry date, constraint IDS, ID, PK primary key IDS. Lalu untuk membuat tabel supplier, kita akan buatnya dengan perintah create table supplier, ID supplier in, supplier name varchar 50, supplier location varchar, flag varchar, date entry date, constraint ID, IDPK, primary key, ID supplier. Dan yang terakhir, create table employees, ID employees in, mname varchar 50,
and position varchar 10, flag varchar 10, date entry date, constraint, IDM, IDPK, primary key, ID employees. Lalu ini ketika kita running hasilnya yaitu seperti ini. Dan yang kedua kita membuat table stock, supplier, dan employees pada server MySQL BDG. Dengan perintah dash stock, lalu yang kedua dengan perintah dash supplier, dan yang terakhir perintah dash employees. Hasil akhirnya yaitu seperti ini. Ini merupakan table stock, supplier, dan employees yang telah berhasil. Dan yang kedua ini merupakan hasil akhir table stock, supplier, dan employees yang berhasil dibuat pada server MySQL. Ini merupakan table stock, table supplier, dan ini merupakan table employees. Di sini akan diselesaikan dari tugas nomor 3, yaitu isikan data dummy suatu simulasi yang ada pada masing-masing table yang sudah dibuat hingga pada masing-masing memiliki data yang berbeda. Di sini sudah ada gambar dari tugas-tugas yang diberikan. Yang dalam pembuatan solusi adalah mengisi data dummy. Yang pertama adalah kita akan mengisi data dummy pada store. Di sini kita sudah insert all untuk names, employee, dan supplier. Di sini dilihat 3 rows inserted. Kemudian pindah ke gambar berikutnya, yaitu memasukkan data dummy ke MariaDB job. Dilihat di sini. Kemudian setelah mengisi pada job, kita memasukkan data dummy lagi ke MySQL BDG. Saya sudah lihat, sudah memasukkan berbagai macam. Lihat, sudah dimasukkan di rows inserted. Ini adalah hasil bukti yang sudah berhasil di rows inserted, dan inilah hasilnya tersebut, player juga employee. Kemudian yang kedua di sini adalah buatlah koneksi baru di luar koneksi yang dibuat pada percobaan dengan menggunakan heterogeneous service antara database Oracle dengan database MariaDB. Di sini bisa dilihat kita membuat DSN di MariaDB dengan database job. Kemudian kita ambil dari sini untuk membuat heterogeneous service job. Kalau kita melakukan konfigurasi listener, kita melakukan konfigurasi DNS name, lalu kita masuk ke CDM-nya, compiler CDM, kita ke CDM lalu menghubungkan DNS MariaDB. Kemudian kita membuat database link. Di sini database link created, dan setelah itu di akhir itu tadi desktop job MariaDB. Kita lihat di sini dengan ID name type quantity flag date entry. Saat ini saya akan membahas untuk soal nomor 5, yaitu buatlah koneksi dengan menggunakan heterogeneous service antara database Oracle dengan database MS Access. Pada soal ini kita diminta untuk membuat koneksi menggunakan HS antara database Oracle dan MS Access. Selanjutnya pembahasan solusi. Solusi yang pertama yaitu membuat DSN di MySQL dengan database BDG. Yang kedua, menghubungkan DNS MySQL dalam kurung BDG. Yang ketiga, membuat database link. Dan yang terakhir, menguji konektivitas heterogeneous service yang telah dibuat. Selanjutnya, dokumentasi dan hasil akhir. Dari langkah penyelesaian soal yang telah dilakukan, tidak terjadi error, dan dengan melakukan perintah-perintah di atas, langkah ini dapat berhasil dengan bukti. Untuk langkah yang pertama, yakni membuat DSN di MySQL dengan database BDG. Kemudian
Untuk langkah yang kedua, yaitu menghubungkan DNS MySQL dalam kurung BDG. Yang ketiga, yaitu membuat database link. Dan yang terakhir, yakni menguji konektivitas heterogeneous service yang telah dibuat. Untuk analisa error, selama melakukan pengerjaan soal, tidak terjadi error dan sudah memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6 dengan soal pada tabel stok, supplier, dan employees yang terdapat di Manado. Buatlah trigger tersebut dapat melakukan proses insert, delete, dan update secara otomatis pada tabel yang bersesuaian yang terdapat di database Yogyakarta dan Bandung apabila data pada tabel di Manado ditambah. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan solusi. Terdapat 6 step untuk penyelesaian di atas, yakni yang pertama melakukan trigger insert pada database Yogyakarta, yang kedua melakukan trigger delete pada database Yogyakarta, yang ketiga melakukan trigger update pada database Yogyakarta, kemudian yang keempat melakukan trigger insert pada database Bandung, yang kelima melakukan trigger delete pada database Bandung, dan yang terakhir melakukan trigger update pada database Bandung. Langsung saja di sini telah saya di sini terdapat dokumentasi penyelesaian sekaligus pengujian. Langsung saja dari langkah penyelesaian soal yang telah dilakukan tidak terjadi error, dan dengan melakukan perintah-perintah di atas, langkah ini dapat berhasil dengan bukti yang pertama melakukan trigger insert pada database Yogyakarta. Trigger berhasil dibuat. Kemudian melakukan trigger delete pada database Yogyakarta. Trigger berhasil dibuat. Kemudian melakukan trigger update pada database Yogyakarta. Trigger berhasil dibuat. Selanjutnya melakukan trigger insert pada database Bandung. Trigger berhasil dibuat. Kemudian melakukan trigger delete pada database Bandung. Trigger berhasil dibuat. Selanjutnya yang terakhir melakukan trigger update pada database Bandung. Trigger berhasil dibuat. Selama melakukan pengerjaan soal tidak terjadi error dan sudah memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini saya akan membacakan soal 7 dalam modul 4 yang berbunyi aturan trigger. Trigger tersebut harus dapat mengecek kolom flag yang terdapat pada masing-masing tabel. Apabila kolom flag bernilai jok, maka data hanya akan diupdate di server Yogyakarta. Sedangkan apabila flag bernilai Bandung, BDG, maka data hanya akan diupdate secara otomatis menggunakan trigger di server Bandung. Yang pertama, kita menambahkan data dummy pada server MDC. Kedua kita melakukan pembuktian trigger insert seperti ini. Ketiga, kita melakukan pembuktian trigger update seperti yang ada di layar ini. Yang pertama di server Bandung dan kedua di server Jogja. Keempat, kita melakukan pembuktian trigger delete. Pertama, pembuktian di server Bandung. Kedua, pembuktian di server Yogyakarta. Dan kelima, kita memeriksa apakah data yang ditambahkan sebelumnya pada langkah pertama sudah berhasil dihapus pada server MDC. Terima kasih.